Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Channel ini hadir untuk memberikan penyegaran rohani dan menambah wawasan kita tentang agama Islam. Harapan dan doa semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar cerita tentang kota Sodom dan Gomorrah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum penduduknya atas pelanggaran seksual mereka? Surat Hud adalah surat ke-11 dalam Al-Quran. Ada cerita bahwa Nabi Lut alaihi salam diutus untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia perintahkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum negeri tersebut karena keingkaran umatnya. Ternyata ada lebih dari satu tempat yang dikatakan pernah diazab menurut beberapa sumber. Dalam video ini kita akan membahas tentang 7 tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengazab mereka. Laut Mati. Kisah Sodom dan Gomorrah konon terjadi di sekitar Laut Mati, letaknya di sekitar lembah Yordan yang membentang melintasi batas-batas negara Yordania di sebelah timur dan Palestina di sebelah barat. Wilayah ini merupakan kawasan yang kaya akan sejarah dan keunikan geologis. Lembah ini dikenal karena formasi geografinya yang dramatis serta sejarah panjang yang melibatkan berbagai peristiwa bencana. Menurut beberapa teori yang dikemukakan oleh arkeolog, kehidupan di sekitar daerah tersebut mengalami kehancuran besar akibat serangkaian bencana alam yang parah. Gempa bumi yang sangat kuat mengguncang kawasan ini, menciptakan keretakan besar dan menimbulkan langsaran bebatuan yang menghancurkan permukiman serta infrastruktur yang ada. Proses ini memicu keruntuhan total dari peradaban yang pernah ada di daerah tersebut. Akibat bencana ini, banyak kota dan desa yang terkubur di bawah lapisan puing-puing dan hanya dapat diungkap kembali melalui penelitian arkeologis yang mendalam dan penyelidikan ilmiah. Selain itu, dampak dari bencana tersebut juga dapat dilihat dalam perubahan drastis pada lanskap geografis dan ekosistem di sekitar lembah Yordan yang mempengaruhi kehidupan flora dan fauna setempat secara signifikan. Pompeii. Reruntuhan Pompeii adalah contoh menakjubkan dari warisan sejarah yang terpelihara dengan sangat baik. Pompeii terletak di dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Adalah kota Romawi kuno yang sangat signifikan. Pada tahun 79 Masehi, letusan dahsyat Gunung Vesuvius menghancurkan kota ini dalam bencana yang mengubur Pompeii di bawah lapisan abu vulkanik dan puing-puing panas. Letusan ini mengakibatkan kehancuran total kota dan Pompeii hilang dari peta selama sekitar 1600 tahun.
Kota ini baru ditemukan kembali secara tidak sengaja pada abad ke-18 ketika para pekerja sedang menggali tanah di daerah tersebut. Penemuan kembali Pompei memberikan wawasan yang luar biasa tentang kehidupan sehari-hari di Romawi kuno. Puing-puing kota yang terkubur di bawah lapisan abu masih menyimpan sisa-sisa bangunan, jalan, dan benda-benda yang menunjukkan bagaimana masyarakat pada masa itu beraktivitas. Salah satu aspek yang paling mencolok dari penemuan ini adalah temuan sisa-sisa manusia yang terperangkap dalam posisi yang menunjukkan momen terakhir mereka sebelum kematian. Tubuh mereka dan badan mereka yang mengeras dalam bentuk yang tampaknya membeku dalam waktu ditemukan dalam keadaan tertutup abu dan memberikan gambaran yang mendalam tentang tragedi dan keputusasaan yang dialami oleh penduduk kota saat letusan terjadi. Reruntuhan Pompei ini menjadi situs arkeologi yang sangat berharga dan destinasi wisata penting yang menarik pengunjung dari seluruh dunia yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Romawi kuno. Laut Merah. Pasti banyak orang Islam yang mengenal cerita tentang Raja Fir'aun dan Nabi Musa. Sebuah kisah yang sangat penting dalam tradisi Islam. Dalam narasi ini, Nabi Musa, seorang nabi yang sangat dihormati, diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan penindasan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal sebagai penguasa yang sangat kejam dan sombong, yang menolak untuk mengakui kekuasaan Allah dan mengabaikan perintahnya. Ketika situasi semakin kritis, Nabi Musa dengan petunjuk dan kekuatan dari Allah memimpin pengikutnya untuk melarikan diri dari Mesir. Dalam perjalanan pelarian tersebut, mereka menghadapi tantangan besar. Saat mereka tiba di tepi Laut Merah, terjepit antara laut yang menghalangi jalan dan pasukan Raja Fir'aun yang mendekat dengan niat jahat, situasi tampak sangat putus asa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan perintah Allah. Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan laut, dan dengan segera lautan berbelah menjadi dua bagian, menciptakan jalur kering yang memungkinkan Musa dan umatnya untuk melintasinya dengan aman. Mukjizat ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan Allah, tetapi juga memberikan harapan dan penyelamatan bagi pengikut Musa. Sementara itu, Raja Fir'aun dan pasukannya yang melanjutkan pengejaran mereka ke jalur yang sama dengan angkuh dan tanpa rasa takut akan kekuatan Allah. Akhirnya mereka mendapatkan balasannya dari Allah. Begitu semua orang Israel telah berhasil menyeberang, Allah memerintahkan agar air laut kembali ke tempatnya. Fir'aun dan pengikutnya kemudian ditenggelamkan di Laut Merah sebagai hukuman atas kesombongan mereka, penolakan mereka terhadap wahyu Allah, dan tindakan kejam mereka terhadap Bani Israel. Kisah ini bukan hanya merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam, tetapi juga berfungsi sebagai pelajaran moral dan spiritual yang mendalam. Ia menggambarkan kebenaran bahwa Allah akan melindungi dan menolong orang-orang yang beriman dan taat,
serta memberikan balasan yang setimpal kepada mereka yang menolak dan berbuat zalim. Kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun menggambarkan tentang kekuatan iman, keberanian, dan keadilan yang Allah berikan selama-lamanya. Petra yang diakui sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO terletak di wilayah Yordania dan merupakan salah satu situs arkeologi paling menakjubkan di dunia. Kota kuno ini yang dulunya merupakan ibu kota kerajaan Nabat diperkirakan dibangun pada awal tahun 312 sebelum Masehi. Petra terkenal karena arsitektur uniknya yang dipahat langsung dari tebing batu merah muda dan dikelilingi oleh lembah yang curam dan spektakuler. Kota ini menguasai jalur perdagangan utama di Timur Tengah pada masa lalu, berfungsi sebagai pusat pertemuan dan perdagangan yang penting. Petra tidak hanya dikenal karena keindahan infrastrukturnya seperti khasneh atau harta karun yang merupakan salah satu struktur paling terkenal dan terpelihara dengan baik, tetapi juga karena sistem pengairan canggih yang dirancang untuk mengatasi tantangan lingkungan gurun. Namun, Petra juga memiliki kisah tragis yang melingkupi sejarahnya. Setelah mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan budaya, kota ini mengalami kemunduran yang dramatis. Salah satu legenda yang populer di kalangan masyarakat setempat adalah bahwa kehancuran Petra terkait dengan keyakinan spiritual penduduknya. Konon, salah satu faktor penyebab jatuhnya Petra adalah penyembahan berhala berbentuk batu hitam oleh penduduknya. Menurut cerita, penduduk kota menyembah patung berhala yang dianggap memiliki kekuatan magis atau ilahi, dan keyakinan ini dianggap sebagai salah satu penyebab utama runtuhnya kota tersebut. Selain itu, Petra juga mengalami berbagai tantangan seperti gempa bumi, perubahan jalur perdagangan, dan invasi yang turut berkontribusi dalam kemunduran dan akhirnya ditinggalkannya kota tersebut. Meski demikian, warisan Petra tetap hidup melalui penelitian arkeologis dan pemulihan yang berkelanjutan, dan kota ini terus menarik perhatian dan kekaguman pengunjung dari seluruh dunia. Situs ini tidak hanya memberikan wawasan berharga tentang sejarah dan budaya Nabat, tetapi juga melayani sebagai pengingat tentang kekuatan dan kerentanan peradaban manusia di masa lalu. Al-Ula, ibu kota Lihyanites yang dikenal dalam sejarah sebagai Dedinanites, adalah Al-Ula, sebuah lokasi yang terletak di bagian utara barat Arab Saudi. Al-Ula merupakan situs arkeologi yang kaya dengan warisan sejarah dengan sisa-sisa yang berasal dari lebih dari 2000 tahun lalu. Situs ini terkenal dengan peninggalan arkeologisnya, termasuk struktur kuno, prasasti, dan artefak yang memberikan gambaran mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat kuno yang pernah menghuni wilayah tersebut. Selama bertahun-tahun, Al-Ula sering dianggap sebagai lokasi yang terkutuk atau memiliki aura mistis, sehingga akses ke situs ini sangat dibatasi dan dilarang bagi publik. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keyakinan lokal atau cerita rakyat yang melibatkan situs tersebut. Namun, pada sekitar tahun 2019, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membuka kembali Al-Ula untuk umum.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan pemasukan negara melalui pariwisata, serta untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Al-Ula kepada dunia. Pembukaan situs ini juga sejalan dengan visi Saudi Vision 2030 yang bertujuan untuk diverifikasi ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata. Dengan membuka Al-Ula untuk wisatawan, Arab Saudi tidak hanya berusaha menarik pengunjung internasional, tetapi juga melestarikan dan mempromosikan warisan sejarah yang sangat berharga. Para pengunjung kini dapat menjelajahi reruntuhan kuno, melihat artefak bersejarah, dan memahami lebih dalam tentang peradaban kuno yang pernah ada di wilayah tersebut, sambil turut berkontribusi pada ekonomi lokal melalui wisata.